kita pengusaha kecil yang minim modal, apalagi seperti Lungkomas itu nggak pernah mendapat bantuan pemerintah. Itu seperti UMKM lainnya itu kalau saya dengar-dengar kan dapat bantuan mesin, permodalan. Kalau Lungkomas nggak pernah. Terus terang ya, Lungkomas itu nggak pernah dapat bantuan dari pemerintah, yaitu mesin ataupun permodalan hutang. Halo, apa kabar teman-teman Lungkomas? Selamat berjumpa kembali ya dengan Lungkomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bercerita ya, saya sebagai konsultannya produknya Lungkomas. Sebagai konsultannya itu sebagai kalau ada yang bertanya, saya yang menjawab. Apa itu namanya? Konsultan produk. Nah, Lungkomas ini adalah industri rumahan yang ada di Denpasar, yang ada di Bali, dan dari dulu itu berusaha sebaik mungkin. Maksudnya sebaik mungkin itu berusaha memenuhi standarnya untuk home industri rumahan yang aman dan memenuhi syarat yang diminta oleh pemerintah maupun badan-badan pengawas makanan ya. Misalnya dari Balai POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, memerlukan izin ya. Jadi Lungkomas itu sudah berusaha udah lama, cuman karena dulu kendalanya yaitu dari pemerintahan yang dulu mungkin untuk industri rumahan itu susah mendapatkan nomor izin edar untuk makanan kemasan dari olahan daging. Dulu adanya PIRT ya. Cuman itu bertahan sampai 2009 saja. Nah, untuk selanjutnya ngurus izin edar MD ini untuk makanan kemasan susahnya minta ampun ya. Susahnya minta ampun karena ada pemerintahan baru, kemudian semuanya dipermudah. Seperti sekarang ini dipermudah lagi, yaitu ada NIB. Nah, itu gantinya SIUP apa gimana ya. Informasinya sih SIUP itu sekarang sudah tidak diperpanjang tapi diganti dengan NIB. Itu informasinya begitu ya. Karena saya juga belum tahu, TDP-nya dari Lungkomas kan masih belum belum perpanjang. Nah, untuk produk Lungkomas itu saya memberikan contoh kepada teman-teman UMKM ini seluruh dimanapun berada, bahwa kita itu bisa untuk mendapatkan nomor izin edar untuk makanan kemasan yang namanya MD dari Balai POM. Jadi yang bisa mendapatkan nomor izin edar MD itu bukan hanya dari perusahaan besar. Jadi industri rumahan, industri kecil bisa mendapatkannya, tapi harus sesuai standarnya atau arahannya BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kita diarahin. Jadi pertama lakukan konsultasi ke kantor BPOM. Nah, di sana bagaimana caranya kalian akan mendapatkan informasi yang banyak, apalagi UMKM kalian akan mendapatkan pendampingan. Ini contohnya Lungkomas sekarang sudah mendapatkan nomor izin edar MD bakso ayam. Ini kemasan seperempat ya. Ada kemasan 500 gram, ada kemasan 1 kg. Jadi yang didaftarkan 3, 500, 250 dan 1000 gram. Itu harus jelas di sana. Dan label juga harus jelas standarnya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi kalau kalian sudah mengerti caranya, nanti gampang. Yang susah itu persiapan tempatnya. Yang susah itu memerlukan biaya yang tidak sedikit ya. Tapi kalau kita bisa mengakali atau mengakali yang sesuai dengan standarnya industri, itu juga mudah. Yang penting ini kita harus main. Ya, harus main ini. Kita pengusaha kecil yang minim modal, apalagi seperti Lungkomas itu nggak pernah mendapat bantuan pemerintah, itu nggak pernah dapat bantuan misalnya mesin. Seperti UMKM lainnya itu kalau saya dengar-dengar kan dapat bantuan mesin, permodalan. Nah, kalau Lungkomas nggak pernah. Terus terang ya, Lungkomas itu nggak pernah dapat bantuan dari pemerintah, yaitu mesin ataupun permodalan hutang adanya kalau Lungkomas. Jadi Lungkomas itu berusaha mati-matian untuk mendapatkan MD itu udah lama.
bantuannya yaitu dari Badan Balai POM itu pendampingan, dan ada lagi untuk uji lab untuk pendaftaran 2 item, bakso sapi dan cilok crispy, itu mendapatkan bantuan gratis sementara ini untuk pendaftarannya ya. Nah, nggak tahu nanti pendaftaran di sistem bagaimana, saya nggak tahu gratis apa enggak, saya nggak tahu karena masih proses. Dan untuk uji labnya gratis. Nah, kalau untuk bakso ayam kaki naga itu berusaha sendiri ya. Ingat, jadi industri rumahan Lungkomas itu belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, misalnya mesin ataupun peralatan lainnya, permodalan, hutang di bank. Kalau saya dengar kan ada hibah kayak apa, kayak ada bantuan BLT kayak apa, ada bantuan BLT untuk UMKM, ini nggak pernah ya, nggak pernah, berusaha sendiri. Nah, ceritanya begini, ini saya lanjutkan untuk mengurus ini ya. Kalian harus sesuaikan tempat, alur. Jadi alur produksi di mana, muter. Tidak boleh begini arahnya. Keluar masuk orang sendiri, keluar masuk barang sendiri. Produksi di sini harus ke sana, ke sana, ke sana, keluar ke penyimpanan. Seperti itu. Nah, ini kalau kalian mau buktinya, nomornya ini bisa dilihat di sini. Nih, nomornya MD izin edar Lungkomas, industri kecil dari Denpasar. Ya ini contohnya UMKM daging olahan yang bisa mengeluarkan izin edar. Bukan industri besar ya ini ya. Pemasarannya aja nggak punya marketing, nggak kuat bayar marketing, belum kuat. Pemasarannya harus putar otak. Bagaimana? Liwat IG, liwat pemasaran di Google banyak ya. Misalnya punya marketing ya mungkin masih lebih lah ya. Dan industri rumahan itu biasanya kalau menawarkan ke tempat-tempat yang gede atau misalnya ke mall-mall yang gede itu biasanya diremehkan, produk lokal nggak punya ini pasti nggak standarisasi seperti itu. Jadi sebelum dia itu melihat dokumen yang kita punya, dia itu sudah meremehkan dulu. Itu sudah sering sekali dirasakan oleh Lungkomas. Misalnya ke agen juga begitu, yang diremehkan, wah ini pasti nggak sesuai, ini nggak ada MD-nya, ini nggak ada expirednya. Ada expirednya, ada di ujung sini expirednya, di ujung kemasan ini ya expirednya. Di sini juga ada MD-nya di sini, ini di kuning ini ya, bisa lihat seperti ini. Nih lihat, ini buktinya kalau MD-nya Lungkomas sudah keluar, bakso ayam. Jadi tidak gampang ya. Nah, ini expirednya di ujung sini ya. Cuman yang kiloan karena curah ini belum pakai labelnya. Karena ini untuk pengiriman ke depot siap saji. Jadi tidak usah ditempel di situ karena langsung di sana dibuka, masukin ke tempat dandang itu untuk dimasak. Jadi untuk industri rumahan itu kalau menawarkan ke agen makanan atau ke toko modern itu memang susah. Sudah dirasakan oleh Lungkomas dari dahulu. Dilempar ke sana, dilempar ke sini yang alasannya begitu begini. Mau ngomong nggak usah gitu aja susah dia. Enggak, gitu aja kan gampang kan? Enggak, kamu produk lokal nggak saya terima. Beres. Karena dari pengalaman-pengalaman seperti itu akhirnya Lungkomas berusaha bagaimana caranya mendapatkan izin yang lengkap. Nah, jadi bisnis itu kalau supaya jalan ya memang harus lengkap. Jadi dari cibiran orang, dari remehan, dari agen, dari toko modern itu akhirnya Lungkomas berhasil mendapatkan izin edar. Dan mungkin ini UMKM pengolahan daging yang mendapatkan MD di Bali sebagai percontohan, katanya petugas BPOM begitu. Jadi Lungkomas sebagai percontohan bahwa UMKM yang bisa mengeluarkan izin MD. Itu ya sobat, kalian nggak usah takut kalau mau beli produknya Lungkomas, sudah sesuai standarnya Balai POM, udah ada MD-nya. Jadi produk lokal yang sudah ber-MD, tidak usah takut. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman Lungkomas dan menjadikan inspirasi bagi UMKM lainnya. Semoga kalian tidak takut untuk belanja di Lungkomas. Semoga juga
Lungkomas ini mendapat kepercayaan dari toko-toko modern maupun agen-agen di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.